Pemirsa, memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga Surabaya ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior. Ya, sementara di Kendal, Jawa Tengah digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari holo sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana meriah gerak jalan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mendadak berubah tegang. Ya, 2 kelompok Karang Taruna terlibat bentrok di tengah jalan, diduga dipicu saling sindir saat meneriakkan yel-yel. Keributan terjadi di Jalan Letter Buton, kawasan Pelabuhan Murhum saat ratusan peserta mengikuti pawai gerak jalan memperingati Hari Kemerdekaan. Awalnya, 2 kelompok Karang Taruna diduga saling sindir dengan teriakan yel-yel. Namun situasi memanas setelah masing-masing kelompok merasa tersinggung hingga berujung saling dorong dan perkelahian. Petugas kepolisian yang berjaga langsung turun tangan memisahkan kedua kelompok. Berkat respon cepat aparat, keributan berhasil dikendalikan sebelum meluas. Ya, biasa mungkin suaranya terlalu keras pada saat yel-yel. Nah, dari itulah kami cepat pengamanan, cepat mengantisipasi dengan cepat memisahkan mereka barisan ini gitu. Setelah berhasil dipisahkan, kedua kelompok kembali melanjutkan perjalanan mengikuti rute gerak jalan hingga menuju garis finish. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Korem 051 Wijayakarta mengembangkan Kampung Pancasila menjadi ruang kreatif dan produktif bagi generasi muda. Ya, tempat yang sebelumnya menjadi ruang nongkrong kini dimanfaatkan untuk belajar, berinteraksi dan juga berwirausaha. Di RW 03 Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, nilai Pancasila dan juga wawasan kebangsaan diperkenalkan sejak dini melalui kegiatan di Posyandu dan juga PAUD. Ruang terbuka Kampung Pancasila juga dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi generasi muda. Generasi muda diajak untuk mengembangkan budidaya maggot, peternakan ikan, dan bank sampah yang sekaligus membuka peluang ekonomi. Kampung Pancasila diharapkan menjadi ruang untuk menanamkan nilai kebangsaan sekaligus mendorong kemandirian generasi muda. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Mengawali perjalanan sebagai mahasiswa baru tidak hanya dibekali pengetahuan akademik, tapi juga diajak melek literasi keuangan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya penipuan siber. Ya, momen ini hadir dalam gelaran iNews Campus Connect yang berlangsung bersama dengan rangkaian Prabu 2026 di Universitas Padjadjaran.
Ribuan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran mengikuti rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Di tengah antusiasme memulai dunia perkuliahan, mereka juga mendapat edukasi tentang pentingnya literasi digital dan keuangan. Ada 3 hal yang paling penting. Pertama adalah jaga terus kerahasiaan data pribadi, jangan sembarang berikan PIN, password, OTP. Yang kedua, kritis dan waspada terhadap semua transaksi finansial ya. Kalau ada yang aneh-aneh, terima terus jangan langsung diklik ya. Ada hal-hal yang penipuan-penipuan kelihatannya seperti itu, jangan langsung dilakukan seperti itu. Dan ketiga, pahami hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Itu yang paling penting. Melalui program OVO Fintech Academy, OVO mengaku terus bekerja sama dengan sejumlah kampus untuk memberikan edukasi keuangan digital khususnya bagi generasi muda. Kita semua tahu bahwa inklusi kita lebih tinggi dibandingkan literasinya. Karena itu ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi OVO. Ini kan bagian dari apa yang kami sebut sebagai OVO Fintech Academy. Jadi kami bekerja sama dengan banyak kampus untuk terus berusaha meningkatkan literasi keuangan kita. Tak hanya soal keamanan transaksi, edukasi juga menyentuh ancaman yang kini menjadi perhatian serius di kalangan generasi muda, yakni judi online. OVO menyatakan terus melakukan upaya pemberantasan judi online melalui kampanye Gebuk Judol. Pihak OVO menyebut telah menutup puluhan ribu akun yang terindikasi berkaitan dengan judi online, serta memblokir transaksi yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut. Di era digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang, mahasiswa baru Unpad diharapkan tak hanya menjadi pengguna teknologi, namun juga mampu memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Dari Sumedang, Jawa Barat, Naura Syafiqah, Dila Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, langit Jakarta akan semarak oleh atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara memperingati hari ulang tahun RI ke-81. Lalu seperti apa persiapannya, dan berikut liputan Juan Guardiola dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Atraksi udara puluhan pesawat canggih milik Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan di tahun ini, di usia ke-81, TNI Angkatan Udara kembali memamerkan alutsista kebanggaan di langit Jakarta. Sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui sejumlah gladi di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Nantinya di HUT RI ke-81, sejumlah atraksi flypass hingga akrobatik udara akan disuguhkan. Puluhan penerbang TNI terlatih akan ikut terlibat dalam manuver pesawat membentuk formasi khusus di udara. Nantinya sebanyak 81 alutsista udara terlibat dalam atraksi flypass HUT RI ke-81, termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Saya baru aja naik pesawat yang akan tampil perdana di 17 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini pesawat bukan kaleng-kaleng. Ini merupakan pesawat jet tempur ukuran medium dengan mesin ganda, yakni disebut dengan Dassault Rafale. Ini Indonesia hanya punya 6 unit yang saat ini dinanti-nanti dalam pertunjukan yang akan ditampilkan di HUT nanti. Dan ini merupakan teknologi canggih karena merupakan pesawat jet tempur berukuran medium yang memiliki mesin ganda, tentu dilengkapi dengan persenjataan, kemudian ada juga navigasi dan teknologi yang luar biasa karena memang pesawat ini baru saja datang belum lama dan akan tampil perdana di HUT nanti. Dan ini merupakan tipe pesawat yang double seat atau ada 2 kru yang akan naik pesawat ini. Sementara yang satu situ yang di sebelah kanan saya ini merupakan pesawat Dassault Rafale yang sama tetapi memiliki 1 seat yang hanya digunakan oleh penerbang 1 orang saja. Dari Jakarta, Juan Guardiola, Nadia, iNews melaporkan.